Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan senantiasa kita syukuri dan mampu menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang sifat terpuji di pelajaran 6 ya. Nah, apa saja sifat terpuji yang dibahas dalam pelajaran 6 ini, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru dan kepada kerabat atau orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, anak-anak sekalian, saking pentingnya hormat, patuh, berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita dan kepada orang-orang terdekat di sekitar kita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma min syai'in yudau fil mizani afqalu min husnil khuluq wa inna sahib husnil khuluqi la yablughu bihi darajatan sahibis shaumi was salati. Yang artinya adalah tidak ada sesuatu yang diletakkan dalam timbangan amal yang lebih berat dibanding dengan akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi bab 4 hadis ke 2003. Nah, anak-anak sekalian, pentingnya patuh, hormat, berakhlak kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita dan kepada orang di sekitar kita, ini disampaikan oleh Rasulullah bahwa derajatnya akhlak mulia itu seperti halnya orang yang puasa dan sholat sunnah, orang yang selalu berpuasa dan sholat sunnah. Maka kemudian anak-anak sekalian, penting sekali kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, tidak bentak-bentak, tidak melebihi suara kedua orang tua kita. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, bila kita membaca di halaman 90 sebuah kisah singkat ini begitu syarat dengan hikmah dan pelajaran, bahwa setiap kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal kebaikan maka suatu saat akan kembali kepada kita. Nah, kebiasaan baik itu akan menular kepada anak-anak kita. Tentu kita berharap anak-anak sekalian, kalau kita melihat kebaikan kedua orang tua kita maka kita menirunya, kemudian pun melanjutkan hingga kalian dewasa, hingga kalian berkeluarga. Setiap kebaikan-kebaikan itu terus dilakukan, kemudian terus ditambah, maka pun suatu saat nanti anak-anak kalian akan menirunya begitu. Nah, ini contoh kecil, cerita singkat yang begitu syarat hikmah, bahwasannya setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita menolong seseorang, maka suatu saat orang akan menolong kita. Ketika kita rajin berinfak, maka suatu saat anak-anak kita pun akan meniru kita rajin berinfak. Itu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Maka kemudian patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita itu merupakan hal yang sangat penting, merupakan hal yang sangat banyak hikmahnya kepada kita.
Kemudian perintah patuh kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, dan kepada orang kerabat kita ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nisa ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ya, yang artinya al-ayah, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Jadi berbakti, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan kepada kerabat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Amal apakah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menjawab ya, mendirikan sholat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 1 hadis ke-504 di halaman 91. Ini menunjukkan anak-anak sekalian bahwa perintah untuk berbakti kepada orang tua kita, patuh dan taat kepada kedua orang tua semampang patuh dan taatnya itu taat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikannya. Apa bentuk hormat dan patuh kepada orang tua kita? Banyak hal yang bisa kita lakukan perihal patuh dan hormat kepada kedua orang tua kita. Apa misalnya? Contoh, berbicaranya dengan perkataan-perkataan yang baik, kemudian memperlakukan kedua orang tua kita itu dengan lemah lembut dan kasih sayang, tidak membantah ya. Kemudian apa? Membantu kesibukan kedua orang tua kita. Selanjutnya yang ingin Ustadz sampaikan adalah patuh dan hormat kepada guru kita. Kenapa kita harus kemudian patuh dan hormat kepada guru kita? Karena guru kita lah yang mengajarkan tentang budi pekerti, ilmu yang bermanfaat, serta berbagai keterampilan dalam kehidupan kita. Karena jasa mereka lah kita menjadi orang yang memiliki berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, serta keterampilan. Bagaimana kemudian cara hormat dan patuh kepada guru? Banyak hal yang bisa kita lakukan anak sekalian untuk hormat dan patuh kepada guru-guru kita yang telah berjerih payah, sabar membimbing kita untuk memahami banyak pengetahuan dan ilmu. Nah, diantaranya apa? Rendah hati atau tawadhu, sopan, menghargainya. Meskipun ada kekurangan dari guru kita, meskipun ada yang kurang berkenan dari guru kita, maka hak kita, kewajiban kita adalah untuk senantiasa rendah hati, sopan dan menghargainya. Al-Hasan bin Ali menasihati anaknya, wahai anakku, jika engkau duduk bersama ulama, bersama guru, bersama syekh, lebih banyak mendengarkanlah daripada berbicara. Belajarlah mendengar sebagaimana engkau belajar untuk diam. Jangan potong pembicaraan seseorang meskipun lama berbicara sampai dia diam. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Bayan al-Ilm. Selanjutnya adalah berbuat baik atau patuh hormat kepada orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat kita, nenek kita, paman kita, bibi kita, semua orang terdekat kita dan semua orang yang ada di lingkungan kita harus kita patuhi, harus kita hormati. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat ke-36, bahwasannya yang artinya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabat. Nah, ini adalah perintah
Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk menghormati semua keluarga kita, semua kerabat-kerabat kita dan semua orang yang ada di sekitar-sekitar kita. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk berbuat kebaik kepada kerabat, keluarga dan orang-orang sekitar kita, yaitu selalu menyambung silaturahim, main ya. Kemudian tidak menggunjing, kemudian berkata dengan baik ya. Saling mendoakan, saling membantu kepada keluarga, kerabat dan orang-orang di sekitar kita. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian, maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka pahalalah yang akan kita dapatkan di sisi Allah. Barangkali itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dari Ustaz yaitu 1. Hal apakah yang keutamaannya sama seperti sholat sunnah dan puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah di surat apakah dan ayat berapa tentang berbuat baik atau hormat kepada kerabat itu dijelaskan.